Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widiana di channel Anggurin Aja. Pengangguran di Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Jadi kali ini, siang hari ini saya sedang di kebun anggur sama pakarnya anggur Kabupaten Banjarnegara. Nanti kita ketemu dengan beliau, nanti ngobrol-ngobrol, berbincang seputar pengangguran. Nah, kenapa sekarang kok anggur semakin viral, semakin diminati? Nanti kita akan bincang-bincang bersama beliau. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama pakarnya anggur di Kabupaten Banjarnegara. Jadi silahkan monggo Pak, perkenalkan diri secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin dari Army Grab Rejasa, Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah, peminat anggur sekarang semakin meningkat. Makanya di Banjarnegara sudah ada komunitas, yaitu Kopabara, Komunitas Pengangguran Banjarnegara. Kebetulan saya sebagai wakil ketua Kopabara kemarin sudah launching tentang pembentukan Kopabara. Alhamdulillah peminatnya luar biasa. Dan untuk saya sendiri sebenarnya bukan pakar. Saya adalah pemula, tapi saya tidak bosan untuk belajar dan terus belajar. Alhamdulillah bisa jenengan lihat kondisi anggur yang ada di lokasi Army Grab Banjarnegara. Ini grounding tanggal 30 September. Bisa dilihat batangnya seperti apa. Batangnya sehat, daunnya sehat, walaupun musim hujan, alhamdulillah tidak ada jamur. Bahkan sudah ada yang mulai belajar berbuah. Nanti kita lihat ada jenis varian akademik yang grounding tanggal 30 September sudah mulai keluar bunganya. Jadi sekilas tentang Army Grab itu seperti itu. Monggo dilanjut. Iya Pak, terima kasih penyampaian dari Pak Arvin. Nah, jadi beliau ini adalah wakil ketua komunitas ya, Kopabara ya, Komunitas Pengangguran Banjarnegara ya, pengangguran juga ada wakilnya. Ya, jadi teman-teman, inilah ya kebun anggurnya. Di sini ada berapa jenis anggur Pak? Ada 2 akademik, ada 2 Baikonur New, ada 3 jenis Tran, ada Dubok Skipping, ada Carnival, ada Dixon, ada Ninel, dan ada jenis B2. Oke. Ada sekitar 9 varian di sini. 9 varian, dan total berapa tanaman? Ada 15 tanaman karena kita sedang uji coba mana yang kira-kira layak dikebunkan di Kabupaten Banjarnegara. Oh, atau mungkin setiap jenis tanaman anggur itu hanya cocok di daerah tertentu atau gimana Pak? Beda perawatan, beda pemupukan, dan cara pruningnya juga beda-beda. Oh gitu, ya. Untuk anggur yang ditanam di sini apakah sama usia penanamannya atau beda Pak? Jadi dulu waktu datang ke sini rata-rata bibit itu sekitar 40 sampai 50 cm. Bahkan Baikonurnya ini mungkin sekitar 30 cm dulu waktu datang. Jadi kita grounding sama hari itu juga tanggal 30 September 2020. Alhamdulillah Baikonurnya udah nyalip dengan yang lain. Ya. Jadi sekitar usia 6 bulan ya Pak ya? Apa Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, Februari, berarti 5 ya? 5. Nah, jadi rata-rata tanaman yang di sini itu sekitar
usia 5 bulan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah udah bisa dilihat. Nah, ini katanya ada yang sudah mulai berbunga. Ini jenis apa ini, Pak? Ini jenis akademik, bisa dihitung dari ujung sana bunganya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya. Ada sekitar 13 tanaman, 13 bunga dompol, teman-teman. Mantap, jenis akademik ya. Terus ini Pak, kenapa tanaman anggur itu kok mesti dibikin greenhouse seperti ini? Sebenarnya untuk antisipasi jamur. Jadi untuk meminimalisir jamur, karena untuk mengobati jamur itu biayanya lebih besar daripada pembikinan greenhouse. Jadi makanya antisipasi lebih baik bikin greenhouse biar nanti perawatannya lebih mudah. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Tetapi walaupun udah dibikin greenhouse, tetap wajib ada perawatan mungkin ya, perawatan dari jamur untuk pencegahan mungkin ya Pak ya. Untuk pencegahan jamur sendiri kita semprot fungisida dan insektisida. Jadi 1 minggu pertama pakai semprot fungi, minggu kedua insek, minggu ketiga fungi, minggu keempat insek, terus seperti itu rollingnya. Di sini itu berapa Pak? Ini sebenarnya dulu bekas TPA, tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah, kemudian diuruk, kemudian kita setting jadi kebun anggur luas lebar 8,5, panjang 12. Kita tanam 15 pohon. Ya teman-teman, jadi ini untuk lebarnya 8,5 dan panjangnya 12 meter. Ya untuk luasnya sekitar 102 meter persegi. Terus untuk sistem anggurnya ini apakah ada yang sistem tralis atau sistem single cordon atau para-para? Nanti kita akan tanya ke beliau langsung. Kita di sini semuanya pakai sistem para-para yang ketinggian sekitar 2 meter. Jarak dari tanah sampai para-para sekitar 2 meter. Para-para dengan atap sekitar 50 cm. Jadi semua di sini pakai sistem para-para. Oh gitu ya Pak ya. Apakah ada pengaruhnya ketika plastik UV? Itu kan ini kan pakai plastik UV dengan jarak tanamannya Pak? Ya tetap ada, makanya kita pakai batas minimal dari para-para ke atap itu sekitar 50 cm. Itu batas minimal. Lebih tinggi nggak apa-apa. Nah ini terus untuk sistem para-para, ini saya lihat ini ada kayak kawat atau apa ini Pak untuk penopang tanaman anggur Pak? Kalau untuk penopang tanaman anggur di sini biar lebih hemat daripada kita pakai baja ringan. Satu mahal, yang kedua panas. Oh gitu. Jadi nanti batang bisa gosong. Makanya kita pakai kabel Telkom. Ya, itu lebih hemat. Apakah kabel Telkom juga memiliki daya tahan lama? Apa enggak Pak? Insya Allah kalau untuk kabel Telkom, karena ini nggak terkena hujan, karena ini di bawah greenhouse, di bawah atap, itu di atas 5 tahun insya Allah kuat. Oh, oke. Jadi cukup awet ya Pak ya. Terus untuk pupuk dasar ini apa Pak? Ada menggunakan apa untuk pupuk dasarnya? Kalau untuk pupuk dasar di sini kita pakai arang sekam, kemudian kotoran hewan dari kambing, kemudian tanah yang dari bambu. Orang Jawa bilang itu tanah dapuran pring. Oh, itu iya. Perbandingannya 1:1:1. Untuk jarak tanam anggur di greenhouse ini berapa Pak?
sebenarnya untuk yang ideal itu jarak tanam itu 3 meter. Tapi karena lahannya sempit, kita bikin jarak tanam 2,5 meter. Nah terus ini Pak, aku melihat kok di sebelah samping sudut sebelah kanan ini ada tanaman anggur yang kecil-kecil. Kalau boleh tahu ini jenis apa aja Pak? Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13 varian yang kebetulan di Banjarnegara masih belum banyak yang punya. Jadi ini masih di karantina. Oh di karantina itu Pak. Jadi ini bibit spesial ini Mas Bro. Nah ini menggunakan polybag ya. Ini Oscar. Jenis Oscar ya Pak ya? Ya, Oscar. Terus yang ini Pak? Yang ini di bawahnya ada Purseton. Purseton. Wah itu aneh-aneh ini jenisnya. Baru tahu aku. Ini jenis Mama Jumbo. Oh juga. Ini Autumn King. Autumn King. Autumn King. Yang ini Giant Grand. Giant Grand. Ya. Yang ini ya. Halloween. Halloween. Jenis yang aneh-aneh itu istilahnya apa Pak? Yang dianggur Pak? Jenis apa Pak? Ini jenis varian Ningrat. Ningrat. Ya. Tentunya untuk harga mungkin lebih mahal ya Pak ya? Kalau harga kisaran di atas 350.000 per satu ini bibit. Walaupun bibitnya masih segini. ya. Wow. Nah kalau boleh tahu kita yang ada di Banjarnegara ini untuk mencari bibit ini harus apakah Bapak ada menyediakan atau harus gimana gitu? Ya kebetulan kita produksi bibit yang alamatnya di Wangon, Desa Wangon, Kelurahan Wangon, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Untuk bagi pemirsa yang membutuhkan bibit bisa telepon nomor di bawah ini. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang minat bibit jenis ningrat ya, ini bibit spesial ini bisa didapatkan di Wangon Banjarnegara. Bisa dihubungi nomor telepon di bawah ini ya. Oke teman-teman, tadi sekilas kita melihat kebun anggur di Rejasa, Kabupaten Banjarnegara bersama beliau Pak Arvin. Terus bagi teman-teman yang minat untuk belajar anggur dari nol sampai bisa berbuah, sampai perawatan sampai berbuah, itu bisa belajar dengan beliau. Dan juga untuk pengelolaan kebun, misalkan punya lahan yang ingin dibuat kebun anggur, juga beliau siap melayani seperti itu. Mungkin untuk penutupan Pak Arvin ada kata-kata motivasi buat teman-teman pemirsa, monggo Pak. Buat para pemirsa yang kebetulan sekarang lagi lagi mencari kerja ataupun menciptakan lapangan kerja, budidaya anggur adalah sebuah solusi. Karena untuk perawatan, pemupukan dan lain-lain itu bisa kita pelajari. Dan untuk masa produksi anggur sendiri itu bisa mencapai 50 tahun masa produksinya. Jadi kita nanam sekali, tinggal merawat, dan untuk pemanenan insya Allah bisa setahun 2 kali. Jadi ini adalah solusi bagi teman-teman yang lagi mencari kerja ataupun menciptakan lapangan kerja. Oke Pak, terima kasih Pak Arvin sudah mau saya ganggu seputar ini
pengangguran ya. Jadi ternyata pengangguran itu asik guys. Nah, kita bisa memanfaatkan halaman rumah ataupun punya kebun mau dibikin anggur seperti ini, dan bisa nanti tentunya buahnya bisa ada harganya ya Pak ya. Ya. Oh ini Pak, ini kan belum tahu, tadi kan wawancara yang tadi udah banyak pertanyaan, tapi ini belum tahu ini untuk harga anggur itu berapa sih Pak per kilo. Nanti kan buat menginspirasi teman-teman, wah ternyata harga anggur ternyata segini, beda dengan yang di itu kan. Untuk harga anggur ini berapa Pak? Jenis anggur yang kita tanam kebetulan jenis anggur impor, itu yang diimpor dari negara Ukraina. Jadi untuk harga anggurnya sendiri itu rata-rata belum keluar kebun karena di kebun udah habis. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya kebun anggur yang luas lahan untuk tanaman sekitar di atas 50 pohon yang sekarang udah pada berbuah, itu mereka jual per kilonya 100.000, karena yang kita jual itu bukan anggur tapi sensasinya. Jadi beli anggur, petik sendiri, di situ bisa kita selfie. Jadi untuk teman-teman yang bisa berinovasi, anggur sendiri bisa dibikin kayak resto ataupun dibikin coffee garden, atasnya pohon anggur, bawahnya kedai kopi. Untuk nongkrong kaula muda dengan wifi gratis, insya Allah pengunjung banyak. Itu adalah salah satu terobosannya di situ. Oke Pak, terima kasih. Nah, ternyata harganya mantap guys, bisa 100.000 per kilo, bisa petik sendiri ya. Nah, ini merupakan suatu potensi baru di dunia pertanian yang bisa menjadi alternatif kita untuk memilih tanaman yang kita mau budidaya, karena banyak banget tanaman yang bisa kita pilih, ada anggur, ada berbagai macam tanaman buah. Dan video kali ini kita sudah mengulas anggur. Untuk video selanjutnya nanti mungkin kalau kebun ini sudah panen, boleh meliput lagi ya Pak ya. Oh, siap. Oke, nanti kan video kedua ya teman-teman di kebun ini, nanti kita akan tahu, kita akan petik sendiri seperti apa buahnya, karena kan saya sendiri juga belum melihat secara langsung buah anggur yang matang di kebun seperti apa. Jadi nantikan video part keduanya ya teman-teman di kebun ini. Terima kasih Pak Arvin udah diizinkan saya untuk berbincang di sini, sudah mengganggu waktunya. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.